Selamat siang para mahasiswa Cyber Security kelas LB07. Oke, kita lanjutkan latihan kita. Latihan nomor 5 adalah find the volume of the solid, the region area between Y sama dengan X kuadrat and Y sama dengan 3X obtained by rotating the Y axis. Kalau terjemahnya, tentukan volume benda padat yang luas daerah antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 3X yang diputar terhadap sumbu Y. Ini soalnya dalam bahasa Inggris mungkin ya. Ini terjemahannya itu. Tapi di ujian mungkin dalam bahasa Inggris. Jadi bisa antara sumbu X, bisa antara sumbu Y. Ini antara sumbu Y ya. Halo? Oke, kita gambarkan jadi kita ambil untuk titik potongnya Y parabola dengan Y garis linier atau lurus dipotongkan ya. Y sama dengan Y. Y parabola X kuadrat, Y liniernya Y sama 3X. Perhatikan ya. Sudah mau ujian masih, ini udah jamnya. Jam 11:22. Oke, kita cari harga batasnya terlebih dahulu ya. X kuadrat dengan 3X kita pindahkan jadi X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Hello, difaktorkan, X dikeluarkan tinggal X min 3 sehingga ada dua harga X-nya. Yang pertama 0, yang kedua 3. Inilah merupakan harga batasnya. Ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Kalau kita gambarkan, ya berarti kalau kita gambarkan eh, X-nya 3, sini 1, 2, 3. Dan Y-nya ada 9 ya. Jadi kecil ya. Saya 99 ya. Kalau X kuadrat berarti X-nya 1, ini 1. Kalau 2, 4. Ya, kira-kira 2, 4, 3,9 ya. Di gambarnya. Satu lagi Y sama dengan warna yang warna merah. Y sama dengan 3X. Jadi kamu sketsa saja boleh. Jadi ini Y sama dengan 3X. Yang ini adalah Y sama dengan
berapa? 3x. Y sama X. Oke. Ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi ada bayangannya di sebelah kirinya. Ya. Lengkungnya. Di bayangannya nih. Ini ada diputar sehingga ini berbentuk itu lingkaran, tapi dalam gambar PPT-nya adalah elips, ya kelihatannya. Oke, jadi paraboloida dengan kerucut sebetulnya. Jadi mencari volume, misalnya kayak gelas gitu ya, kayak gelas paraboloida, tapi dalamnya itu bukan lengkung tapi berupa kayak kerucut terbalik, ya. Yang putih itu lubang itu sebetulnya, ya. Oke, bagaimana kita mencari volumenya ini? Halo. Jadi dipelajari volume ya, volume benda putar baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, ini contoh dari terhadap sumbu Y. Oke. Kalau yang belakang itu lagi AC apa tuh? Kadang-kadang saya bingung, mahasiswa itu ingin nilainya bagus tetapi nggak memperhatikan. Aneh deh. Ya. Baik, kita tahu tadi harga batasnya sudah kita cari, Y parabol sama dengan Y garis linier atau lurus, sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan 0 dan X-nya 3. Ini merupakan harga batasnya, harga batas bawahnya 0, harga batas atasnya 3. Sehingga ini diputar sumbu Y ya, diputar terhadap ya, terhadap sumbu Y. Maka volume atau V adalah P integral harga batasnya 0,3. Nah, di sini hati-hati. Kalau ini kita namakan Y1, ini Y2, coba lihat. Y1 sama dengan X, 3X, sorry. Ini 3X ya. Y1 sama dengan 3X. Kalau Y1 sama dengan 3X, atau Y, ya. Ini namanya, jangan ditulis indeksnya. Y sama dengan 3 ini yang pertama. Sehingga kita dapat X berapa? Kan 3X sama Y. Ya, 3X sama dengan Y. Maka X adalah Y per 3. Betul nggak? Atau sepertiga Y? Halo? Sepertiga Y boleh ya? Mungkin sepertiga Y boleh. Sama dengan sepertiga Y. Satu lagi, Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita balik, X kuadrat adalah Y. Ini X1 ya. Ini X adalah akar Y. Ini adalah X2-nya. Yang paling luar ya. Yang paling luar ini menghasilkan X2 adalah akar Y. Yang dalamnya, yang ini adalah, yang ini adalah X adalah Y per 3 atau sepertiga Y. Bisa dipahami? Halo? Mama mungkin Anda, saya tidak memaksa Anda harus menyukai mata kuliah kalkulus ini, ya tapi ya persyaratan di masih penting sekarang itu hanya satu mata kuliah. Ya tapi kalau Anda kuliah angkatan 90-an itu dua mata kuliah, kalkulus 1 dan kalkulus 2. Ya. Bahkan dulu itu MI aja yang sekarang SI itu sampai kalkulus 3 belajar.
Ya. Oke, sekarang teknik yang 1, 2, dan 3. Baik, diputar adalah sumbu Y, jadi volume adalah P integral X. Paling jauh adalah X2 ya. Berarti kalau paling jauh X2 itu volume semua, kuadrat dikurang X1 kuadrat kurung DY. Karena ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, diputar terhadap sumbu Y. Mungkin contoh yang sebelumnya pernah yang saya terangkan waktu itu diputar terhadap sumbu X. Jadi volume adalah P integral 0,3, ya, batas 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 3. X2-nya adalah sini. X2-nya adalah akar Y. Jadi akar Y X2 kuadrat berarti akar Y kuadrat dikurangi X1-nya adalah tadi kita lihat sini Y per 3 atau sepertiga Y. Boleh nggak sepertiga Y kuadrat kurung kali DY. Karena diputar dari sumbu Y. Ya. Atau di akhir saya coba kuis ya. Ambil yang satu di antara yang apa. Jadi berapa volumenya? Halo? Ini akar Y pangkat 2 berapa? Y dikurang sepertiga pangkat 2 9. Y pangkat 2 Y kuadrat. Ini kan biasa aja ya. Sehingga volume adalah P kali integral Y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 1/2 Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Enak. 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 min 1/9 kali integral Y pangkat 2 apa? Y pangkat 2 adalah 1/2 tambah 1 1/3 Y pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agak batas 0,3. Sehingga volume adalah P dikali setengah kali Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah. Berapa? Batas atasnya 3. Y kuadrat batas atas jadi berapa? 3 kuadrat dikurang 0 kuadratnya lah. Dikurang 1/9 kali 1/3 berapa? 1/27. Y pangkat 3 batas atas. 3 pangkat 3 dikurang batas bawah 0,3. Sehingga hasilnya adalah Pi kali yang 0 ini hilang ya. Tinggallah 3 pangkat 2 berapa? 9. 9/2. Terus ini 3 pangkat 3 27/27. Berarti Pi dikali 9/2. Artinya 9/2 adalah 4,5. Terus 27 bagi 27 1 ya. Kali Pi. Ya, Pi yang depan serta belakang. Sehingga hasilnya ini jadi berapa? 3,5 Pi. Atau bolehkah 7 Pi/2 sama ya. 3,5 Pi sama dengan 7 Pi/2. Ini enggak mudah ya. Yang ini enggak sulit. Tapi ya dari saya ini ya. Contoh ini yang dari yang uji nggak tahu. Ya, itu nanti. Nanti prinsipnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, kita masuk yang terakhir ya, bukan terakhir ini masih apa? Ini kecil ya. Oke, diberitahu deret, itu deret ya. Ditanya suku KN-nya berapa? Diketahui deret,
Nyatanya suku ke N, nyatanya uji konvergensi, uji konvergensiannya. Maksudnya apakah daerah itu konvergen atau divergen? Ya, uji konvergensi itu apakah daerah itu konvergen atau divergen? Nggak tahu kita kan? Oke. Saya tanya kalau model gini, suku ke N-nya berapa? AN atau UN sama deh. Halo? Suku ke N-nya berapa? Hah? Suku ke N itu, dari ini ada, gak bisa save sendiri dia. Saya tekan. Waduh, hilang. Oke, halo. Coba kita lihat suku ke N ya. Ada yang tulisnya AN, ada yang tulisnya UN. Kalau saya UN nih. Senang sama dengan apa? Ya angka-angka yang berubah tuh 1, 2, 3 itu N. Nah, yang tetap itu ya tetap. Saya lihat nih 1, 2, 3, berarti itu N ya. N. Bar. Terus 5, 5 pangkat 2, 5 tetap. Yang pangkatnya yang berubah 1, 2, 3 itu N. Yang berubah 1, 2, 3 jadi N. Yang tetap 5 ya 5. Paham ya? 1, 2, 3 jadi N. 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, pangkat 1, 5 pangkat N. Inilah suku N-nya. Selesai itu. Yang pertanyaan pertama. Yang kedua, uji konvergensi deret di atas. UN-nya udah tahu nih. Ini UN-nya. Nah, Anda gunakan tes rasio aja. Paling gampang tes rasio atau uji rasio. Apa? Halo? Limit. Hei, bicara aja sih. Non. Nanti ujiannya 0,0. Ya bisa apa-apa. Ulang lagi ya tahun depan, tapi bukan mas saya. Oke? Kita lihat ini. Limit N minta hingga dari UN, suku ke N, adalah tes rasio. Limit dari N menuju hingga. Anda masih ingat syarat tes rasio? Dari oh sorry, bukan UN. UN plus 1 per UN. Perbandingan ya. Salah. UN plus 1 per UN. Ini UN plus 1 per UN. Nah, kalau ini UN tahu, ini UN ya, maka UN plus 1 berapa? Halo? Berapa UN plus 1? Halo? N plus 1 per 5 pangkat N plus 1. M1-nya tetap, tetapi 5 pangkat N plus 1 bisa diubah 5 pangkat N kali 5. Betul enggak? Oke? Kita masuk sini. UN plus 1 adalah N plus 1 per 5 pangkat N kali 5. Ya, kali 5. Per UN-nya adalah N per 5 pangkat N. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari N plus 1
per 5 pangkat N kali 5 dikali, ini, kalau dibagi jadi kali, maka pecahan penyebutnya itu dibalik. Jadi 5 pangkat N per N. Maka 5 pangkat N yang bisa dicoret. Maka yang tinggal sini adalah apa? Limit. Eh, limit dari N plus 1. Ini satu ya. Jadi N plus 1. N menuju tak hingga ya. Per 5N. Benar nggak? Ini pelajaran limit. Isi kan? N pangkat berapa tertinggi? Halo? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1N. Penyebutnya 5N. Seperti mana? Seperti 5 bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Untuk ketentuan apabila limit UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Besar dari 1 divergen. Sama dengan 1 ada 2. Dituju dari pihak besar deret divergen. Dituju dari pihak kecil deret apa? Tes rasio gagal. Pakai tes Rabe. Ya. Oke, jadi ini uji konvergensinya adalah deret ini adalah deret konvergen. Mengapa? Karena limit UN plus 1 UN-nya kecil dari 1. Konvergen. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Waktu hari Sabtu tanggal 31 Mei, ya mohon maaf mungkin pertamanya pakai Microsoft Teams nggak masuk satu pun. Nggak ada ya, nggak ada yang apa-apa ya. Yang kedua baru scene keduanya. Yang pertama aku saya anggap nggak terekam, ternyata terekam. Jadi saya kirim terakhir kan, saya kirim. Tapi memang telat karena saya hari per Sabtu, Seninnya baru saya ketemu dengan IT support sini. Saya tolong dicari kan ketemu. Makanya saya kirim ke Anda ya. Yang kedua, eh, banyak yang sudah, walaupun ya Anda semua hadir, sebagian yang hadir, itu juga recording sudah saya kirim juga. Ya. Oke, tadinya saya pesimis ya, hilang. Tiba-tiba hilang nih. Saya tahu hilang yang punya recording itu pertama saya klik bisa, terus saya mau ambil nggak bisa terus. Contoh dia bilang permit, harus permisi dulu ya. Karena email saya masih email.edu dulu. Nah saya kan sudah bukan karyawan di sini, berarti edu-nya hilang, SID-nya ada. Jadi saya dulu punya dua email. Yang itu sekarang sudah tidak bisa pakai. Hingga SID dia. Oke, jadi sekarang sudah dipindah ke SID, tapi masih ada masalah juga. Oke, saya masih contoh yang satu lagi, yaitu yang 3 tahun lalu mungkin dari itu substitusi trigonometri. Mana? Saya ambil ya. Integral dari akar 16 kurang S kuadrat 9 X kuadrat per X dx. Nah, sana nih. Oh, oke.
Bisa coba? Halo? Ini adalah integral dengan substitusi trigonometri. Akar itu tidak selalu di bawah, di penyebut, tidak selalu bisa di pembilang, bisa di mana aja, ya. Jadi makanya nggak bisa dihafal mati gitu, ya harus tahu eh, apa modelnya itu ada dasarnya akarnya itu ada tiga macam kan? Ada akar A kuadrat kurang S kuadrat, akar A kuadrat tambah S kuadrat, akar S kuadrat kurang A kuadrat. Ya, tiga macam. Coba Anda saja dulu deh. Ya, coba pakai program. Apakah hasilnya sama? Coba. Waduh, santai boy. You can try to do it. Terus, apa? Mana catatannya? Mahasiswa zaman sekarang digital katanya, ya. Oke. Sudah catat soalnya? Halo, dikerjakan sekarang. Saya mau tes dulu jawabannya ada enggak? Eh, boleh. Hasilnya lebih bagus daripada pangkat pangkat satu. Pangkat satu hasilnya panjang. Ada yang dapat? Halo?
Anda tahu akar 16 kurang 9x kuadrat itu adalah akar dari 4 kuadrat dikurang berapa? 3x kuadrat. Selisih yang kuadrat, maka yang depan merupakan sisi miring. Ya kan? Terus yang ini 3x-nya adalah kaki siku-siku. Boleh kaki vertikal, siku-siku vertikal, bisa gak kaki siku horizontal. Ada dua kemungkinan ya, yang kosong diisi oleh akar. Nah, ini yang dikerjakan. Ini integral dengan substitusi trigonometri, ya. Ini bisa dibolak-balik gitu ya, macam-macam, ya. Jadi jangan dihafal rumusnya, tapi bisa tahu cara kerjakannya, ya. Selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan merupakan sisi miring. Yang belakangnya merupakan kaki siku-siku yang bisa horizontal, bisa kaki siku-siku vertikal. Oke, apa yang kita lakukan? 3x 4, ya nak? Pertama 3x dibagi 4, 3x ya. Fungsi x tunggal dibagi dengan bilangan 4. Apa tuh? Halo? 3x per 4 apa tuh? Di depan sudut ya dibagi sisi miring adalah sinus theta. Ya, adalah sinus theta. Maka apa? Maka berapa x? Dibalik ya. Sin theta dibagi 3 per 4 jadi 4 per 3 ya. 4 per 3 sin theta. Ya kan? X-nya adalah ini. Dari itu X kuadrat berapa? Yang butuh ada X kuadrat ya. X kuadrat berapa? 4 per 3 kuadrat sin kuadrat theta. Ya nak? Dipangkat 2. Berarti X kuadrat adalah 16 per 9 sin kuadrat theta. Oke ya. Kemudian turunan X terhadap theta apa? Dx per d theta berapa? 4 per 3 kali turunan sin apa? Halo? Cos theta. D theta-nya kasih silang, maka dx adalah 4 per 3 cos theta d theta. Inilah dx. Oke? Jadi komponen yang kita cari ini kan x kuadrat dan dx. Ya, dx juga. Kemudian akar. Akar 16 kurang 9x pangkat 2 akar perbilangan 4 berapa? Lalu lupa di mana ada sin, di situ ada cos. Ya. Kasih ya. Di mana ada sin, ini saya kasih merah ya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Oke. Sehingga akar
adalah kali silang 4 cos theta. Ya. Komponen yang kita cari sudah semua. Kemudian baru dimasukkan ke soalnya. Itu aja, ya kan? Substitusi trigonometri. Ya ini karangan saya, jadi bukan apa kamu udah keluarnya nggak tahu kita, ya. Sebesar ini saya sih nggak tahu juga. Cuma ini analisis itu aja. Oke, kemudian kita, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi soalnya adalah akar. Akar. Integral dari akar 16 kurang 9 X kuadrat per X kuadrat dx. Kalau kita masukkan, akarnya adalah apa tadi? Akarnya adalah 4 cos theta. 4 cos theta kali dx ya. Ini kan kali dx. Dx-nya berapa? Dx-nya adalah 4/3 cos theta d theta. 4/3 cos theta d theta. Ini adalah dx. X kuadratnya apa? X kuadratnya adalah 16/9 sin kuadrat theta. 16/9 sin kuadrat theta. D theta. Gitu. Disederhanakan 4 kali 4 16. Di bawah ada 16 enggak? 4 kali 4 16. Ya enggak? Bisa disederhanakan, coret 9-nya sama 3. Saya coret juga ya. Ini bagi 3 1, ini bagi 3. 9 bagi 3 3. Sehingga hasilnya, awas hati, ini kan sepertiga ya. 1 bagi sepertiga berapa? 1 bagi sepertiga 3 ya. Berarti ini 3 integral 3 cos kuadrat theta. Cos theta kali cos theta. Cos kuadrat theta d theta. Per sin kuadrat theta. Wah, hasilnya tangan ya. Kotangan. Ya, kotangan enggak? Jadi ini 3-nya boleh keluar ya. 3-nya bisa keluar. Integral. Terus cos kuadrat ke sin kuadrat. Cos plus sin kan kotangan. Kotangan kuadrat theta d theta. Halo. Kotangan itu ada rumusnya. Hubungannya apa tuh dengan kosekan? Ada yang tahu? Karena ada belajar 1 tambah kotangan kuadrat theta adalah kosekan kuadrat theta. Benar? Sehingga berapa kotangan kuadrat theta? Kosekan kuadrat theta min 1. Betul nggak? Halo? Ya. Jadi kita masukkan bahwa kotangan itu bisa diganti. Jadi 3 integral diganti dengan apa tadi? Kosekan kuadrat theta min 1. Ya enggak? D theta. Benar? Tadi yang bawah? Kosekan kuadrat theta min 1 ya. Nah, ini dipecah menjadi 2 integral. Apa? 3 kali integral kosekan kuadrat theta itu min 3 kali kosekan kuadrat. Yaudah, 3 kali min 1 min 3 integral d theta. Halo? Ini pangkat 2 ya. Oh, ini d theta ada lupa. Nah, sini ada d theta, betul nggak?
Baru ini min 3. D theta. Nah, integral kosekan kon apa? Tanya lagi, integral kosekan kuadrat theta d theta apa rumusnya? Hah? Min kotangen. Karena tunan kotangen min kosekan kuadrat. Jadi sini min kotangen theta. Tambah C kalau tak tentunya ya. Berarti diganti sini. Yang ini adalah min kotangen theta. Dikurang 3. Integral dari theta. Theta tambah C. Jadi hasilnya min 3 kotangen theta kurang 3 theta. Dari sini ya. Min 3 kotangen theta kurang 3 theta tambah C. Dan ini kita hapus itu. Halo? Kotangen. Nah sekarang komponennya kita cari ya. Komponennya dari segitiga tadi kita lihat sini kotangan apa? Dari sini dari gambar maksud saya. Dari gambar ini Anda bisa tentukan apa? Kotangan. Kotangan theta adalah apa? Kotangan, halo. Kalau 3x per akar tangan kan? 3x y per x kan ada? 3x per akar adalah tangan. Kalau dibalik akar per 3x adalah kotangan. Jadi berarti kotangan adalah ya akar 16 kurang 9x kuadrat per 3x. Itu adalah kotangan. Ya nak? Kemudian yang theta tadi apa ya? Ini. Sin. Sin theta adalah 3x per 4. Berarti theta berapa? Theta adalah apa? Arkus apa? Sudut pusat. Tebus sudut apa sudut pusat dari sinus yang harganya 3x per 4. Enak? Ya. Theta adalah arkus itu sudut pusat aja ya. Arkus sudut pusat dari sinus yang harganya 3x per 4. Ganti ini. Jadi kotangen theta adalah akar per 3x. Ganti sini. Ini sama dengan min 3. Apa tadi? Mana tadi? Ini ya. Akar. Min 3x. Akar 16 kurang 9x kuadrat per berapa tadi? 3x ya. Per 3x. Kemudian min 3 kali apa nih? Arkus. Ini tempatnya namun nih. Hapus ya. Dibalik aja lah ya. Kesanin lagi. Jadi ini tadi untuk tambahan aja. Sehingga yang kita cari itu adalah dari apa? Integral dari akar 16 kurang 9 x kuadrat per x kuadrat dx. Itu hasilnya dapat tadi berapa? Min 3 kotangan. Min 3 kotangan theta. Terus apa? Min 3 theta tambah C. Ini sama dengan min 3 kali. Nah, kotangan tadi kita udah lihat tadi mana? Kotangan theta dari gambar. Dari gambar ya. Kotangan adalah akar per 3x. Kotangan adalah akar 16 kurang x kuadrat per 3x. Ini adalah kotangan. Min 3 kali arkus. Sorry. Yang
sin theta tadi. Theta adalah arcus sin 3x/4. Arcus sin 3x/4. Ini mau dikurung boleh ya, boleh gitu. Tambah C. Nah, di sini ada yang saya coret apa nih? 3 ya. Halo? 3-nya saya coret sehingga hasil akhirnya adalah min akar ya. Min ini tengah-tengah boleh. Min akar dari 16 kurang 9x kuadrat per x dikurang 3 arcus ya. 3 arcus sin dari 3x/4 tambah C. Inilah jawabannya. Sederhana kan? Jelas? Ya. Saya rasa contoh yang berkaitan udah saya berikan semua ya. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada saya masuk tambahan aja walaupun itu masuk deret apa? Deret Metz Laurin. Di sini ada pertanyaan? Itu Anda pelajari banyak contoh-contoh yang waktu bagian sip kedua itu banyak yang hadir juga, ada yang hadir ya. Deretnya diberikan, dia tanya suku ke N. Ya, deretnya diberitahukan, dia tanya suku ke N, kemudian tanya uji konvergensi deret tersebut. Artinya, apakah deret itu konvergen atau divergen? Paling gampang gunakan tes rasio aja. Kecuali kalau tes rasionya gagal, ya itu terpaksa pakai tes label. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini sudah saya kasih lihat ya. Kalau ada yang masih mau tanya di tanggal 11 Juni ya. Sekarang tanggal 6 ya. Berarti hari Rabu ya. Tanggal 11 Juni itu akan saya berikan latihan lagi kalau ada yang rendah bantu bahannya. Bahannya ya yang kurang tuh deret. Dulu saya tinggalkan deret Miss Lauren. Oke. Kalau tidak ada kita masuk dengan deret. Sebelum deret Miss Lauren ada deret Taylor. Deret Taylor ini Taylor nama orang ya. Yaitu fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba satu fungsi aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Serba 2 apa? Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Serba 3 turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4. Nah, turun 4 romawi kita pakai 4-nya dikurung dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 sampai yang berikutnya adalah misalnya turunan kelima dari fungsi A per 5 faktorial X min A pangkat 5 dan seterusnya. Jelas? Taylor. Saya pernah waktu dari hospital buktikan fungsi X adalah yang fungsi A tambah fungsi aksen A kali X min A. Betul nggak? Itu berasal dari persamaan apa? Sehingga sebelum UTS. Dari persamaan garis
singgung. Sehingga enggak? Lupa. Ya, Taylor tuh sampai turunan pertama itu berasal dari persemangga singgung. Selanjutnya adalah ekspansi, perluasan. Ya, selanjutnya adalah ekspansi. Oke, itu tahu aja ya. Nah, ini dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Justru dari Bapak Metz Laurin diubah, jadi telolang A tidak boleh sama dengan 0. Oleh Bapak Metz Laurin diambil A-nya sama dengan 0. Sehingga kalau A sama dengan 0, jadilah deret Metz Laurin. Ya. Metz Laurin. A ini U ya. A-nya justru sama dengan 0. Sehingga fungsi X sama dengan, jadi deret Metz Laurin ini berasal dari deret Taylor. Jelas ya? Deret Taylor, kalau menurut dugaan saya, itu sampai turunan pertama itu adalah berasal dari persamaan garis singgung. Ya. Selanjutnya adalah itu ekspansi, perluasan. Nah, A-nya ganti 0, A-nya 0. Fungsi 0, ya kan? A-nya ganti 0. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial X kurang 0 kurung pangkat 1. Jadi X kurang 0 pangkat 1, X pangkat 1 ditambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kurang 0 pangkat 2. Ya nak? Kemudian ditambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X kurang 0 kurung pangkat 3. Ya nak? X kurang 0 kan X. Turunan keempat dikurung 4 ya. Fungsi 0 per 4 faktorial X kurang 0 pangkat 4. Dan turunan kelima kurung ya. Fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Jadi deret yang ditemukan pertama deret Taylor oleh Bapak Taylor, kemudian oleh Bapak Metz Laurin diubah semua A pada deret Taylor dijadikan 0. Oke. Nah, kemudian fungsi deret Metz Laurin apa? Anda tidak pernah lihat daftar logaritma ya? Buku data logaritma itu di bagian terakhir itu adalah trigonometri. Jadi ada mengapa sin 30 derajat itu 0,5. Tahu alasannya? Dari Metz Laurin. Tapi X-nya bukan dalam derajat. 30 derajat diubah dalam radian. Pi per 6. Ya, Pi per 6. Sehingga dia mendekati. Sebetulnya nilai sin 30 derajat itu hasilnya 0,495. Jadi dibulatlah 0,5. Ya, 2 Nah, berdasarkan ini kita bisa uraikan ya. Uraikan fungsi X sama dengan sin X. Minimal 3 suku tak 0. Tahu maksudnya? 3 suku tidak 0 itu sukunya tidak 0. Kalau 0 kan hilang. Ya. Nah, ini yang kita cari. Kalau fungsi X adalah sin X, maka fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 berapa? 0. Ini soalnya ya. Turunan pertamanya, dan sin apa? Cos X. Sehingga turunan pertama dari fungsi 0 adalah cos 0 sama dengan 1. Nah ini, baru 1. Minimal 3 kita cari. Kemudian turunan kedua dari fungsi X adalah turunan cos apa? Min sin X. Ya. Min sin X. Maka
turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0 adalah 0. Turunan ketiga dari fungsi X adalah min, turunan sin adalah cos. Jadi min sin jadi min cos. Sehingga turunan ketiga dari fungsi 0 adalah min cos 0. Adalah min 1. Baru 2. Turunan keempat. 4-nya dikurung ya. Sebetulnya mau 1 ini dikurung juga boleh ya. 1-nya dikurung, turunan kedua 2 dikurung, turunan ketiga 3 dikurung, sama. X itu adalah, nah, Anda tahu turunan cos adalah min sin, betul enggak? Sehingga ini hasilnya plus sin. Nah, kembali lagi semula. Maka ini adalah sistem periodik. Ya, berulang deh. Ya. Sin turunan keempat fungsi 0 adalah apa? Sin 0 adalah 0. Turunan kelima dari fungsi X adalah turunan sin apa? Cos. Balik sama, balik lagi. Jalannya dengan cara yang sama. Sehingga terdapat turunan kelima dari fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Nah, sudah 3, minimal 3 suku tak 0. Nah, ya. Sehingga kalau kita masukkan deret Max-Laurin, pakai Max ini orang mana? Amerika atau Inggris? Hah? Yang pakai Max tuh ada yang tahu enggak? Max-Laurin. Ya. Ada McDonald. McDonald MC ya, ini Mac-nya pakai MAC. Max-Laurin adalah fungsi X sama dengan apa tadi? Fungsi 0 ditambah serba 1 fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1 serba 2 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat, turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3, turunan keempat 4-nya dikurung dari fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4, turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ini nah enaknya dari masalah itu ada suku tidak 0, 0. Tidak suku 0, 0. Tidak suku 0, 0. Begitu. Ya kan? Coba kita masukkan. Ini deretnya. Fungsi yang tadi apa? Sin E. Jadi sin X kita bisa uraikan jadi apa? Halo? Sin E. Fungsi 0-nya apa tadi? 0 ya? Fungsi 0-nya 0. Ganti. 0. Fungsi aksen 0-nya apa? Fungsi aksen 0-nya 1. Ya, 1. Jadi 1 per 1 faktorial X pangkat 1. Turunan pasti selang-seling Anda lihat tuh. Double aksen 0, 0 lagi. Ya, jeleknya itu ya. Nah, nanti ada dengan bantuan dari Max-Laurin ini kita namanya deret binomial. B itu 2 suku. 1 tambah X pangkat alfa ya. 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga min 1 sorry. Turunan pertama, kedua, ketiga tuh. Ketiganya ya min 1. Turunan ketiganya min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya apa? 0 lagi ya, selang-seling. 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Turunan kelima. Turunan kelimanya 1 lagi. Jadi 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga terdapat sin X adalah apa nih? Nah, Anda perhatiin nih. Ini 0 hilang. Pakai warna hijau ya. Hilang kan? Ini kali 0.
kan 0 ya. Hilang. Ini 0 gak hilang. Jadi selang-seling ya. Benar nggak? Nah, sehingga yang tinggal apa sini? Tinggallah ini 1 kali X per 1 faktorial. Berikutnya apa? Ini min ya. Selang-seling ya tanda. Min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 faktorial sini X pangkat 5. Sebetulnya setelah ini harusnya bukan plus ya. Nih, min dan seterusnya. Betul nggak? Ya. Yang dimaksud 3 dan 0 ini Anda lihat, nah, suku pertama, kedua, dan ketiga yang tinggal, yang ada itu tidak 0. Paham sih? Coba Anda lihat di atasnya X yang pangkat ganjil, di bawahnya sama deh. Ganjil gak 135 tapi faktorial. Kalau cos genap nanti Anda lihat. Sampai sini Pak? Nah, ini bisa diekspansi ya. Kita bisa ekspansi. Jadi kalau kita dapat sin X pangkat 1 per 1 faktorial, kemudian tanda selang-seling plus min ganjil ya, 1 3 pangkat 3 per 3 faktorial plus ganjil lagi 135 berarti X pangkat 5 per 5 faktorial min, nah terusnya apa? Halo? Min X pangkat 7 ya kan, per 7 faktorial plus X pangkat berapa? 9 per 9 faktorial min X pangkat 11 per 11 faktorial baru plus dan seterusnya. Jadi awalnya 3 suku tak 0 bisa berlanjut sampai tak hingga. Paham? Nah, permainannya bisa agak sin itu turunannya cos. Maka kita bisa cari cosnya dari sini. Nah, kita tunggu ya. Kita cari dulu cos. Baik. Berarti ini kalau kita turunkan, ini jawabannya cos. Coba kita cari dulu. Cos X sama dengan apa? Cos X sama dengan sin X diferensialkan. Betul enggak? Betul kan? Nah, sehingga cos X sama dengan, nah, deret ini kita diferensialkan. Ya, kita diferensialkan. Jadi apa? X turunkan berapa? X turunkan 1 per 1 faktorial. Ya, 1 faktorial. Oke. Min X pangkat 3 turun apa? 3X kuadrat per 3 faktorial. Oh, 3 faktorialnya boleh gini. 1 faktorial 1. Kemudian 3 faktorial apa? 3 kali 2 faktorial enggak? 3 kali 2 faktorial. Sehingga 3 yang bisa dicoret ya. Kemudian 5 faktorial X pangkat 5 kurang 5 X pangkat 4. 5 faktorial 5 kali 4 faktorial. Ini juga bisa dicoret. Kemudian min X pangkat 7 bisa turunkan 7X pangkat 6 per 7 kali 6 faktorial bisa coret juga ya. Kemudian X pangkat 9 X pangkat 8 9 faktorial 9 kali 8 faktorial min 11 kali X pangkat 10 per 11 kali 10 faktorial dan seterusnya. Enak. Perhatikan ini 11 bisa dicoret. 9 bisa dicoret. Nah, sehingga terjadi apa? Cos X adalah 1. Ini 1. Terus ini apa? Hingga X kuadrat per 2 faktorial. Terus ini apa? X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya.
Anda lihat ya, kita cari cosnya, sama rupanya. Ini kan hasil turunan dari sin. Oke, sekarang kita lihat di sini. Halo, fungsi X sama dengan cos. Sama ya caranya. Maka fungsi 0 adalah cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, baru pertama. Turunan pertama fungsi X, turunan cos apa? Min sin. Maka turunan pertama dari fungsi 0 adalah min sin 0. Min sin 0 adalah min 0, 0 juga. Turunan kedua, fungsi X adalah min, turunan sin, min sin jadi min cos. Betul enggak? Min tetap min, sin turunannya cos. Sehingga turunan kedua dari fungsi 0 adalah min cos 0. Hasilnya apa? Min 1 berdua. Turunan ketiga, fungsi X adalah min dari turunan sin, cos apa? Min sin ya. Sehingga hasilnya plus sin. Sehingga turunan ketiga fungsi 0 adalah apa? Sin 0. Sin 0 adalah 0. Turunan keempat dari fungsi X adalah turunan sin apa? Cos. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0. Adalah 1. 3. Cukup. Sampai 3 kan? Anda lihat ini berulang lagi enggak? Ini cos, ini cos. Terus sistemnya sistem periodik. Yang belakang perhatikan itu mau jual pakaian atau apa itu? Jadi kalau ada di kelas cuma fisiknya ada di kelas tapi pikirannya atau perbuatannya apa ya? Gimana? Aduh. Ini yang sayangnya orangnya sadar tapi tidak punya kesadaran. Dalam hal belajar ya maksud saya. Kalau tidak sadar benar ya pingsan, ya kan? Jadi ini maksudnya orang yang sadar dalam hal belajar tidak mempunyai kesadaran. Ya. Oke, berapa ini baru kita masuk dengan deret Maslaurin, ya, untuk cos, coba. Jadi deret Maslaurinnya sama nak dari turunan nak? Laurin adalah apa? Halo? Fungsi X adalah, nah, menurut itu apa? Fungsi X adalah fungsi 0 untuk demonstrin tambah serba 1 fungsi asal 0 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial S kuadrat tambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial tambah turunan keempat 4 ya. Fungsi 0 per 4 faktorialnya sampai 4 ya tadi. Ya, sampai 4 aja. Dan seterusnya. Nah, ganti fungsinya cos X. Cos X adalah fungsi nolnya berapa deh? Fungsi nolnya adalah 1, isi 1. Turunan fungsi asal 0 pasti 0. Ya enggak? Turunan keduanya apa? Turunan keduanya min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Pasti fungsi ketiganya 0. Ini seling. Oh ini ada lupa nih X pangkat 3-nya. X pangkat 3 ini X pangkat 4 juga nih. Ini adalah X pangkat 4. Dan seterusnya. X pangkat 3. Pangkat 4-nya apa? Pangkat 4-nya 1 lagi. Jadi 1 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga cos X adalah 1. Nah, ya. Yang 0 hilang semua kan? Yang ini 0. Ini 0. 0 hilang ya. Yang tinggal apa? 1 min X kuadrat. Min 1 kali X kuadrat per 2 faktorial. Jadi
pangkat S pangkat N faktorial. Terus ini apa? Plus S pangkat 4 per 4 faktorial. Harusnya plus min nih. Ini min nih. Dan seterusnya. Nah, ini bisa diekspansi menjadi apa? Cos X ada ini 3 suku tak 0. 1 kurang X kuadrat per 2 faktorial. Tambah S pangkat 4 per 4 faktorial. Min S pangkat 6 per 6 faktorial. Plus S pangkat 8 per 8 faktorial. Min E pangkat 10 per 10 faktorial. Dan seterusnya. Sama enggak? Kalau Anda lihat deret yang kita cari dengan minus Laurin sama dengan deret yang kita turunkan dari sin tadi. Ini sama depannya. Halo. Ini yang kita cari dari sin kita turun diferensialkan. Satu depannya itu min plus. Di depan enggak sama. Sama enggak depannya? Sama. Artinya apa? Deret sin bisa menjadi deret cos dengan cara diferensial. Bisa nggak diintegralkan? Bisa. Nah, jadi ya bolak-balik ya. Bisa diferensial, bisa integral ya. Nah, Anda tahu? Halo? Integral cos X dx adalah sin. Integral cos sin. Nah, integral dari deret cos apa tadi? Yang terakhir. Deret cos adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah apa X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang S pangkat 6 per 6 faktorial ditambah S pangkat 8 per 8 faktorial dikurang S pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya kurung dx. Enak kan integral. Nah, integral cos adalah sin X. Sin X sama dengan integral 1 dx apa? X enggak? Halo? Jadi cos tadi kalau kita integralkan jadi sin ya. Dari sin. Dapat X. Oke. Min. Nah, ini artinya apa? Integral dari X pangkat 2 apa? Nah, integral dari X pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10 ya. Kita cari ya. Integral dari X pangkat 2 apa? Sepertiga, gitu enggak? Oh, ini dulu, 1/2 faktorial. Integral dari S pangkat 2 adalah 1/3 kali X pangkat 3. Itu enggak? Gitu. Halo? Nah, tambah 1/4 faktorial pengalinya. Integral S pangkat 4 yang lingkari hijau apa? 1/4 tambah 1, 5. S pangkat 5. Terus min S pangkat 6 apa? 1/6 faktorial kali integral S pangkat 6 1/7 X pangkat 7. Dan seterusnya ini. S pangkat 8 1/8 faktorial. Oke, tandanya ini salahnya. Plus min. Itu plus. Oh ya betul ya. 8 kali apa? Integral F pangkat 8 1/8 tambah 1, 9. X pangkat 9 min S pangkat 10. Oh ini 1/10 faktorial bawah. Nah 10 nih 1/10 tambah 1 11 X pangkat 11 dan seterusnya. Anda tahu sin X adalah F/1 sama enggak? X itu sama enggak F/1? Halo, X bagi 1 X kan? 1 itu sama enggak dengan 1 faktorial? Oke. Min. Nah ini S pangkat 3 di atas. Nah 3 kali 2 faktorial sama enggak 3 faktorial? Ingat tadi 3 faktorial 3 kali 2 faktorial. Oke. Terus ditambah S pangkat 5 ya. Di pembilangan penyebutnya 5 kali 4 faktorial sama 5 faktorial. Min. Ini S pangkat 7 per 7 kali ini 5 kali 4 faktorial. Sekarang 7 kali 6 faktorial 7 faktorial. Terus tambah E pangkat 9 per
9 kali 8 faktorial, 9 faktorial dikurang X pangkat 11 per 11 kali 10 faktorial, 11 faktorial, dan seterusnya. Sama lah mesin. Coba lihat. Kalau mesin tadi, saya lihat. Atas tadi mana ya? Ini. Kalau sama nama ini. Sama yang saya cari yang terakhir. Sama. Artinya apa? Deret itu bisa didiferensialkan, deret itu juga bisa diintegralkan. Paham? Ya. Oke. Kemudian tambahan ini tambah ilmunya. Sekali lagi, saya ngajar Anda itu bukan untuk diuji aja, tetapi juga sebagai knowledge management. Ada apa? Ilmu pengetahuan, sorry, sebagai knowledge ya. Deret binomial. B itu ada dua, deret binomial, dia 1 tambah X pangkat alfa itu sama dengan 1 ditambah serba 1. Alfanya 1 per 1 faktorial X pangkat 1. Serba 2, alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Serba 3, alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Serba 3 berarti tambah alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per, ada 3 alfa ya kan? 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ini asal-usul dari mana? Dari deret Metz-Laurin. Nah, kita pakai, jadi maksudnya fungsi X-nya ini adalah 1 tambah E pangkat alfa ya. Oke. Jadi kita ambil buktinya apa? Nah, buktinya ini. Buktinya berasal dari fungsi X-nya kita sama dengan 1 tambah X pangkat alfa. Ini, maka fungsi 0 adalah 1 tambah 0 pangkat alfa. Berapa? 1 tambah 0, 1. 1 pangkat alfa adalah 1. Enak. Alfa itu ya bilangan berapapun. 1 pangkat 5, 1. 1 pangkat 1000, 1. Kemudian fungsi asen X ini adalah bentuk U pangkat N. Rumusnya N alfa N kali U pangkat N kurang 1. Ya. Kali U aksen. 1 tambah X aksen. Jadi hasilnya alfa kali 1 tambah X pangkat alfa min 1. Ini 0 tambah 1 enggak nih? 1 turunkan 0, X turunkan 1 enggak? Ya, berarti jawabannya ini aja. Dari sini, maka fungsi aksen 0 adalah alfa kali 1 tambah 0 pangkat alfa min 1. Hasilnya apa? Alfa kali 1 berpangkat alfa min 1. Berarti ini alfa kali 1 enggak? Hasilnya apa? Alfa. Ini tadi 1 ya. Oke. Kita cari lagi turunan keduanya. Tadi ini ya. Alfa ini pengali, ikut sebagai pengali. Ini bentuk U pangkat N lagi. Pangkatnya adalah alfa min 1 dikali U-nya 1 tambah X pangkat alfa min 1 dikurang 1. Enak. Dikali U aksen. 1 tambah X aksen. Nah ini 1 turunkan 0, X turunkan 1. Enak. Sehingga hasilnya apa? Alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah X pangkat alfa min 2. Kan? Kan 1. Ini 1-nya ya kan? Sehingga kita cari turunan kedua dari fungsi 0 adalah alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah 0, X-nya 0, alfa min 2. Biasanya alfa kali alfa min 1 kali 1 pangkat alfa min 2. Enak. Ini 1 enggak nilai?
1 ya, sehingga hasilnya alfa kali alfa min 1. Terus turunan ketiga. Kita salin dulu ya. Jadi kita dapat turunan kedua fungsi X adalah apa tadi? Alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah X pangkat alfa min 2 ya. Alfa min 2. Nah, ini yang terakhir tadi. Nah, sekarang turunan ketiga. Alfa kali alfa min 1 konstanta pengali. Ini U pangkat N nih. U pangkat N. Apa? N-nya apa? Alfa min 2. N-nya adalah alfa min 2. Kali UN kali U pangkat N-nya alfa min 2. Dikurang 1. Enak. N kali U pangkat N min 1. Kali U aksen. U aksen ini 0. Ini 1. Betul enggak? Ya, C1. Sehingga hasilnya menjadi alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali 1 tambah N pangkat alfa min 3. Betul enggak? Sehingga turunan ketiga fungsi 0 adalah alfa min 1 kali alfa min 2 kali 1 tambah 0 pangkat alfa min 3. Sehingga alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ini kan 1 pangkat alfa min 3 1 nah. Halo? 1 nilainya kan? Ya, sini ini. Nah, baru kita masuk sini. Jadi, gunakan direct mass Lorentz. Direct mass Lorentz. Walaupun ini tidak mungkin, ini tidak diuji ya. Yang direct binomial itu saya tambahan. Kita masukkan fungsi X sama dengan apa? Fungsi 0 tambah serba 1 apa? Fungsi asal 0 per 1 faktorial pangkat 1 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial dari X kuadrat tambah serba 3 fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini 1 tambah X pangkat alfa sama dengan, nah, fungsi 0-nya berapa tadi? Halo? Fungsi 0 ini berapa? 1. Tambah fungsi aksen 0-nya. Fungsi aksen 0-nya. Fungsi aksen 0-nya alfa. Jadi alfa per 1 faktorial pangkat 1. Nah, turunan keduanya. Turunan kedua tadi mana? Ini. Turunan keduanya alfa. Ini. Ya. Alfa kali alfa min 1. Alfa kali alfa min 1 kali per 2 faktorial X pangkat 2. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Turunan ketiga dari mesin nolnya alfa min 1 alfa min 2. Ya, alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ada 3 kan alfanya per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Inilah yang disebut direct binomial. Halo? Inilah direct binomial. Anaknya enggak ada suku 0. Ada nggak suku 0 sini? Nah, muncul suku 0-nya. Ya. Oke? Sampai sini jelas? Ya. Baik. Nah, contohnya nanti kita mau uraikan ya. Contohnya nanti ada kita uraikan misalnya fungsi X sama dengan arcus tangen X. Fungsi X ini yang pertama. Yang kedua adalah fungsi X adalah arcus sin X. Nah, kalau kita pakai dari Lorentz, pada ada suku 0, tidak 0. Ada 0, tidak 0 gitu. Kalau ini tidak ada. Semuanya ada. Tidak ada suku 0-nya. Jadi ini lebih apa cepat carinya ya. Oke? Kita
Absen dulu ya. Adriano Mahafiro ada. Anissa Putri Fadilah ada. Ngapa? Wah, tadi masuk nak? Oke. Ayub Gandhi. Ayub. Nggak ada. Faris Nararia. Nggak ada. Francilia Tansiadi. Gilberto Gianpaolo. Jeremia Mas. Matthew Mayfield. Nggak ada. Muhammad Fadli. Nggak ada. Muhammad Huda. Nathanael Evander. Nicholas Aprilio. Nicholas Aprilio apa belakangnya? Terputus. Raffi Hanif Almarafa. Nada. Roderick Angelo. Nada. Pienenta Graciela. Nada. Vicencio Gabriel. Nggak ada. Wibet Giovanni. Wira Dika YC. Ini nggak pernah masuk ya. Oke. Ada yang mau tanya? Halo?